muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hari-hari akhir di tahun Masehi ini, mungkin kita akan sering mendengar dan mendapati ucapan Merry Christmas atau Selamat Natal berdengung dan tercantum di dalam beberapa iklan maupun tulisan yang ada di jalanan. Sebagian orang pasti menganggap hal ini merupakan hal yang lumrah dan yang sah-sah saja untuk diikuti dan diramaikan. Namun, hal ini pada hakikatnya akan menjadi masalah yang sangat besar jika diucapkan oleh seorang muslim. Mengapa? Karena sejak pertama kali agama Islam ini turun kepada Nabi Muhammad SAW, Allah sudah mewanti-wanti dan menguatkan bahwa sembahan kita umat Islam itu hanyalah satu, yaitu Allah yang Maha Esa, Allah Ta'ala yang tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Allah Ta'ala sendirilah yang mengatakan hal itu di dalam surat Al-Ikhlas, surat yang sangat populer. Bahkan tidak mungkin di antara kita yang tidak hafal surat itu. Sebagaimana bunyinya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Mengucapkan selamat Natal, memberikan ucapan selamat kepada perayaan orang Nasrani, ini sama saja dengan menyetujui bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki anak, menyetujui bahwa ada sesembahan lain yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan sebuah kekufuran serta sebuah penolakan terhadap ayat-ayat Allah. Ini prinsip para jamaah, ini prinsip kita, ini akidah, ini keyakinan. Ini bukan yang di sana para ulama berbeda pendapat. Tidak, ini bukan masalah fikih, ini masalah akidah, ini masalah keyakinan kita. Maka jangan pernah remehkan masalah ini. Maka selain itu para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa faktor yang akan kita bahas pada kesempatan yang mulia ini. Ada 6 insyaallah, dan kita akan bagi menjadi 2 dengan khutbah yang kedua. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara faktor yang menjadikan hal tersebut itu haram hukumnya dilakukan oleh seorang muslim, yang pertama, merayakan hari raya Natal merupakan salah satu hal yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW, serta tidak ada syariatnya dalam agama kita. Tunjukkan satu dalil yang sahih, satu sejarah yang menyatakan bahwa Rasul SAW ikut merayakan hari raya mereka. Niscaya kita tidak akan menemukan sama sekali dalil itu. Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti kita agar tidak berbuat baru dalam masalah agama kita. Beliau bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang melakukan hal yang baru yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW, maka amalan tersebut tertolak, meskipun itu dilihat baik, meskipun itu dilihat toleransi, tetapi bukan itu yang diajarkan oleh Nabi kita SAW. Maka tidaklah seorang muslim mengkhususkan satu hari pun untuk bergembira dan berpesta, kecuali harus ada dalilnya yang jelas, baik dari Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW. Faktor yang kedua, kenapa hal ini diharamkan pada seorang muslim, bahwa seorang muslim itu tidak boleh berhari raya kecuali dengan hari raya yang disyariatkan dan diizinkan oleh agama kita. Allah melalui lisan Nabinya Muhammad SAW telah memberikan kita 2 hari raya. Diriwayatkan dari Abu Dawud dan An-Nasai dalam riwayat yang sahih dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika Nabi Muhammad datang ke kota Madinah. Ini kan ceritanya Nabi kan lahir kan TTL-nya kan di mana? Di Mekah. Pas diperintahkan hijrah datang ke Madinah, dan Madinah itu majmu'. Ya, Madinah itu majmu'. Kalau kita belajar sirah Nabawi, itu bukan hanya orang Islam saja di situ. Macam-macam. Ada macam-macam.
Kemudian ternyata orang-orang Madinah ketika itu memiliki 2 hari yang mana mereka gunakan untuk bermain dan bersuka cita. Maka Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menggantikan 2 hari ini dengan sesuatu yang lebih baik. Apa itu? Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Nabi SAW membatalkan hari raya mereka agar tidak menyerupai perayaan kaum yang ada di sana. Sehingga kalau seandainya ada seorang ulama, seorang ustadz, seorang dai tidak tegas akan masalah ini, maka yang ditakutkan masyarakat kita akan bermudah-mudahan di dalam bolehnya mengikuti perayaan orang-orang kafir. Dikhawatirkan orang yang tidak paham ilmu agama itu akan mengagungkan hari raya yang bukan dari hari raya Islam. Setelah menganggap perayaan itu adalah perayaan bagian dari kaum muslimin. Ini sangat berbahaya para jemaah. Dan kalau kita mau bahas toleransi, tidak cukup untuk khutbah Jumat. Sudah banyak sekali ya Islam mengajarkan toleransi yang benar. Apakah toleransi itu harus menggadaikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah toleransi itu harus membatalkan syahadat kita ketika kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Kita yakin bahwa Nabi Muhammad itu sebelum meninggal dunia itu sudah sempurna ilmunya. Semua sudah disampaikan. Apakah kita lebih pintar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita lebih faqih, kita lebih paham agamanya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faktor yang ketiga, kenapa ini bisa menjadi haram ketika dilakukan oleh seorang muslim? Di dalam merayakan hari lahir Al-Masih terdapat sifat yang berlebih-lebihan di dalam mencintainya. Dan ini sangat tampak kalau kita mau membaca literasi, lihat bagaimana syiar-syiar orang Nasrani pada hari tersebut. Padahal Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, janganlah kalian terlalu berlebih-lebihan kepadaku. Ini yang membedakan antara Islam dengan agama yang lain. Tidak pernah Nabi Muhammad mengajarkan harus berlebih-lebihan kepada beliau SAW. Kata beliau sebagaimana orang Nasrani berlebih-lebihan kepada Isa bin Maryam. Apa kata Nabi SAW? Fa innama ana abdu faqulu abdullah wa rasuluh. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba Allah, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Maka syariat ini melarang dan menyucikan para nabi secara berlebihan di dalam mencintainya serta beribadah kepada mereka dan mengangkat mereka lebih dari yang sesungguhnya. Jadi jangan sampai kata Nabi Muhammad, engkau mengangkat aku seakan-akan aku melebihi Allah Subhanahu wa taala. Lihat sosok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau sekarang hidup sedih para jemaah, melihat kaum muslimin bak seperti buih di lautan, ikut kanan, ikut kiri, tidak punya prinsip. Dan di akhir tahun ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar keyakinan kita kepada Allah dan Rasulnya? Seberapa besar kekuatan kita untuk berpegang teguh terhadap apa yang Allah sampaikan dan yang Rasul ajarkan. Makanya di bulan Desember dan di bulan Januari itu tidak sedikit bencana-bencana yang ada. Kalau saya mau terangkan masalah ini, tidak cukup para jemaah. Cukuplah peristiwa-peristiwa alam itu yang kita gabungkan dengan ayat-ayat yang ada. Ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran, sungguh ketika Allah dikatakan Allah punya anak, maka bumi, maka alam semesta ini bergemuruh. Maka gak kaget kalau di bulan Desember itu banyak bencana alam. Dan seorang muslim lihat bencana alam itu bukan karena hanya sekedar peristiwa alam, tapi kita lihat dari kacamata syariat, ada sesuatu yang membuat Allah jadikan di bulan ini banyak hal-hal yang mengingatkan kita agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa sallim ala Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah.
Faktor yang keempat, kenapa hal ini menjadi haram dilakukan bagi seorang muslim, merayakan perayaan mereka itu dapat menumbuhkan rasa cinta dan mengikuti mereka di dalam melakukan ritual-ritual yang batil, serta membuat mereka merasa bahwa mereka itu di atas kebenaran. Dan semua itu merupakan hal yang haram dan termasuk dosa yang besar. Iya, kalau kita ikut sama seseorang, kita punya sahabat nih, kita pasti kalau kemana-mana ikut dia, kita akan punya, kalau bahasanya apa, chemistry, punya kecocokan. Bayangkan kalau itu antar agama. Bukankah Allah mengatakan inna dina indallah Islam? Agama yang ada di sisi Allah hanya satu, para jemaah, agama Islam. Maka jangan pernah gadaikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita harus pasang bom di gerejanya, bukan berarti kita harus tembak kita, enggak. Bukan seperti itu. Itu tidak ada dalam ajaran Islam. Bagaimana orang mengatakan bahwa bom bunuh diri, kemudian teroris, itu dikatakan dari Islam. Sedangkan Islam saja ada gangguan di tengah jalan, itu diperintahkan untuk apa? Disingkirkan, dan itu bagian dari iman. Lalu bagaimana bom bunuh diri dikatakan dari Islam? Ya, kalau semuanya yang ada di sana itu misalnya apa? Non muslim semua. Kalau ada aparatur negara, ada polisi yang ditugaskan oleh negara dan dia agamanya Islam dan dia mati karena bom kita, bukankah itu sebuah dosa yang sangat besar juga? Maka inilah framing-framing yang dibuat oleh para pembenci-pembenci Islam agar kita semakin ragu dengan keislaman kita. Padahal kalau kita mau belajar dengan benar, tidak ada satupun ajaran Islam yang mengajarkan hal tersebut. Maka para jamaah dirahmati Allah Subhanahu, ketika kita mengikuti mereka, kita dukung mereka, mereka semakin pede. Makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk menjadi seorang muslim yang independen. Kita punya prinsip, para jamaah, ya, dan prinsip itu tidak bisa diganggu gugat, apalagi terkait masalah keibadahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang lainnya, berbuat baik terhadap tetangga, kita berikan makan, kita bantu dalam kondisi keduniaan, gak ada masalah, tidak ada larangan. Tapi dalam masalah ini di akhirat tahun ini apa? Kita punya kalender, para jamaah. Apa kalender kita? Hijriyah. Kenapa kita nggak pernah ingat tanggal berapa sekarang Hijriyahnya, tapi kita selalu ingat tanggal berapa sekarang Masehinya? Ini kan sebuah kenyataan atau fakta yang sangat menyedihkan untuk kaum muslimin. Mereka tidak hafal dengan kalender Hijriyahnya dan mereka lebih hafal dengan kalender Masehinya. Maka para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah mengingatkan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan jadikan mereka itu sebagai apa? Aulia, sebagai wali-wali, sebagai pemimpin-pemimpin kalian. Ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Loh, jelas ini ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa di antara engkau mengambil mereka, ya, meniru mereka, mengikuti mereka, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Allahu Akbar. Hati-hati para jemaah. Hati-hati. Ini masalah prinsip. Saya tekankan sejak awal, ini masalah prinsip. Apakah mau kita berpindah secara tidak sadar dan tiba-tiba kita murtad di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Fa na'udzubillahi min dzalik. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Dan Allah enggak kasih hidayah, Allah enggak kasih petunjuk bagi orang-orang yang zalim. Orang-orang gimana, Pak? Diingatkan marah. Diingatkan enggak begitu, Ustaz. Kami ini beda. Padahal di ayat Allah. Maka kita kami sebagai seorang dai tidak bisa memaksa. Kami sampaikan apa dalam Al-Quran. Anda beriman, alhamdulillah. Kalau Anda, itu urusan Anda dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah tutup dengan statement apa? Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Allah itu tidak pernah kasih petunjuk bagi orang-orang yang zalim. Jadi tolong jujur dengan keislaman kita, jujur dengan status muslim kita. Kalau kita memang muslim, dan muslim artinya menyerah, maka terimalah apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Faktor yang kelima,
Kenapa ini menjadi haram ketika diucapkan oleh seorang muslim? Maka para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Ya, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Maka menyerupai dalam hal-hal yang tampak, baik itu masalah pakaian maupun kebiasaan dan rutinitas, itu menjadikan kita bagian dari mereka. Fa na'udzubillahi min dzalik. Dan yang terakhir, yang keenam, kalau kita memang mau merayakan, di syariat Islam itu perayaan itu merupakan bentuk sebuah rasa syukur dan rasa senang setelah menyelesaikan sebuah ibadah. Idul Fitri disyariatkan setelah menyelesaikan ibadah puasa, dan Idul Adha disyariatkan setelah melangsungkan ibadah haji dan setelah melewati 10 hari di bulan Dzulhijjah. Dan itu semua merupakan kebahagiaan, ibadah, serta syukur untuk Allah yang sang Maha Pencipta. Terus kalau sekarang kita senang kalau Allah dikatakan Allah beranak dan Allah diperanakkan. Duh, ini tidak main-main. Ini iman. Kita kalau di dunia, di pengadilan sudah gemetar. Bagaimana besok di pengadilan Allah Subhanahu wa taala? Gak bisa disuap, gak bisa. Siapa yang punya kontaknya malaikat lewat orang dalam biar kita dibebaskan dari persidangan itu? Gak bisa. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, persidangan di hari kiamat kelak itu lebih dahsyat daripada persidangan yang di dunia yang mungkin masih bisa disuap lewat belakang. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah itu 6 alasan kenapa di akhir tahun ini, di detik-detik terakhir, tolong kita sebagai muslim tidak perlu ikut merayakan. Tolong, kalau memang kita sebagai seorang muslim yang jujur, tinggalkan semua itu. Tidur lebih awal, bangun sholat malam, sholat subuh berjamaah di masjid. Ketika kita bisa lakukan itu, maka Allah akan berikan kemuliaan kepada negeri kita. Allah wassallu wasallimu ala al-hadil bazir siratil munir Muhammadin nabi ummi alladhi arsalallahu lana sikafatan basyira wa nadhira kama amara Allah haitsu qala fil mukammin tanzil innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya wal amwat ya qadiyal hajat la ilaha illallahul halimul karim la ilaha illallahul aliyyul azim subhanallahi rabbis samawati sab'a wa rabbil arsyil azim Allahumma waffiq waliyya amrina fi ma tuhibbu wa tardahu Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al baldatana Indonesia baldatan aminatan mutmainnatun ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan warzuq ahlaha minas samarati man amana minhum bika ya Allah wal yawmil akhir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi 'ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lam